Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena ada keterlambatan review ya, review presentasi dari teman-teman semua dari kelas A5, A6, dan A7. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemarin yang mendadak lebaran, agendanya jadi banyak sehingga telat. Mohon maaf ya, tapi nggak apa-apa, yang kalian kan sudah aktif dalam itu, saya juga sudah pantau. Jadi pertanyaan-pertanyaan kebanyakan juga sudah terjawab seperti itu. Jadi saya akan meluruskan lagi. Oke, untuk sekarang yang pertama untuk kelas A519. Babnya itu bab gangguan komunikasi. Nah, Mbak, ini tolong videonya itu seperti yang lain-lain ya. Itu kan bagusnya kan dikasih ada PPT-nya dan ada videonya kecil seperti saya ini loh. Ini kan lebih enak seperti itu. Jadi kalau ini kan teman-teman juga cuma mendengarkan saja tapi tidak melihat apa yang Anda presentasikan seperti itu. Ya nggak apa-apa untuk yang lainnya ya. Oke, untuk pertanyaannya. Rata-rata pertanyaannya sudah terjawab semua ini. Tetapi ada hal yang mau saya luruskan. Ambil nanti di kelompok yang lain, di kelas yang lain juga. Oke, Mbak Angelika ini sebutkan penanganan yang dapat dilakukan untuk anak gangguan bicara. Sebelum kita itu mengetahui bagaimana penanganannya, kita harus mengetahui dulu bagaimana penyebab dan jenisnya apa saja. Jadi ABK apa saja yang mengalami gangguan berbicara. Itu kan banyak sebenarnya. Kalau gangguan komunikasi itu kan lebih condong ke mindset kalian kan, rungu wicara ya kan, rungu wicara. Tapi juga ada disabilitas lain yang mengalami gangguan komunikasi seperti ASD dan Grahita. Anda tahu ASD enggak? ASD ASD itu autistik apa 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 nggak tahu ya, autistic syndrome disorder itu ASD. Jadi kalau sekarang autis itu namanya sudah bukan autis lagi tapi ASD, yaitu sindrom. Oke, nah setelah itu juga anak C1 Grahita yang tingkat sedang ataupun berat. Untuk anak yang C ringan kelas C itu kan mereka dapat mudah untuk berkomunikasi. Maksudnya itu dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada orang lain ya kan, tapi memang dalam kondisi keterbatasan IQ. Nah, tapi untuk anak C1 bahkan yang C berat itu mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan aja susah gitu. Selain dari penguasaan kosakata, itu juga berdampak pada intelijensinya. Maksudnya seperti ini, jika ada anak dengan intelijensi yang sangat rendah mendengarkan orang bicara, dia pasti akan kesusahan untuk menelaah apa yang dia bicarakan. Dia bisa meja itu secara terbata-bata mungkin bisa, tapi dia tidak tahu apa tuh konsepsi meja. Oleh karena itu kebanyakan anak D1 itu mengalami gangguan komunikasi ya karena itu tidak bisa mengungkapkan karena keterbatasan intelektual. Nah, nih bagaimana penanganan nih untuk Mbak Angelika ya? Bagaimana penanganan? Sebenarnya sangat banyak sekali model penanganan, tetapi di bawahnya kan sudah dijawab ya. Tapi sebelum kita melakukan penanganan, kita harus lihat dulu gitu. Apakah dia rungu bicara, apakah dia ASD, apakah dia C,
apakah dia multi? Multi itu disabilitas ganda ya. Jadi satu orang itu terdapat dua disabilitas. Jadinya kita lihat dulu bagaimana anaknya tersebut. Nah, setelah kita tahu bagaimana apa penyebabnya, baru kita memberikan treatment. Contoh, kalau dia anak rung wicara, itu kan karena ada gangguan fisik di dalam pendengaran, ya kan? Bukan itu kan gangguan pendengaran yang berdampak pada artikulasi dalam pengucapan. Kalau anak tersebut tidak pernah mendengarkan suara, maka anak tersebut juga tidak bisa mengeluarkan bahasa yang terdapat dalam suara yang dia dengar itu. Dia tidak bisa mendengar bahasa, maka dia tidak akan bisa mengucap suara, kan seperti itu logikanya. Nah, itu bagaimana untuk mengatasinya? Tergantung, ya kan? Tergantung dulu. Itu dia eh, tuli sebagian atau tuli total atau cuma kehilangan derajat pendengaran beberapa desibel saja, itu kan bisa, itu yang ringan kan. Nah, kalau yang ringan atau yang sedang itu masih bisa menggunakan terapi wicara, latihan artikulasi, dan memaksimalkan pendengaran menggunakan BKPBI. Untuk anak ASD juga beda. ASD kan juga menggunakan terapi-terapi kan. Ada terapi LOFAS, ABA, dan kawan-kawan dengan banyak terapinya. Nah, kalau anak C1 atau yang berat, itu juga ada caranya tersendiri untuk melatih komunikasi. Jadi untuk pertanyaan secara bagaimana penanganan yang harus dilakukan, nah, untuk anak gangguan bicara ya anak yang mana dulu kan, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Oke, dampak dari gangguan bahasa, dampaknya banyak sekali. Anggap saja kalau contohnya kalian tidak bisa mengungkapkan apa yang kalian inginkan, nah itu permasalahannya apa saja kan banyak sekali kan ya. Penyebab keterlambatan gangguan bicara ini untuk anak siapa dulu, ya kan? Untuk siapa dulu, tapi rata-rata itu bisa digeneralisasikan, itu berasal dari, ada yang berasal dari gangguan saraf pusat, ada yang karena organ wicaranya, ada karena organ pendengarannya, ada juga karena ada peradangan di alat pencernaan mungkin ya. Terus juga karena mungkin keracunan logam berat juga bisa. Terus karena apalagi ya, genetik. Genetik itu sangat berpengaruh. Jadinya banyak ya. Oke, ini sudah pada dijawab semua. Oke. Kalau yang ada belum jelas, tolong ditanyakan di sini ya, di kolom komentar sini ya. Di bawah ya, nanti ya. Oke, sekarang kita menuju ke A6. Oke, 6. Gangguan komunikasi. Oke. Fluency disorder ini sudah dijawab dan jawabannya sudah betul, jadi saya tidak perlu mengulangi lagi ya. Aplikasi AEC sebagai sistem multimodal itu sudah dijelaskan. Nih. Nih, fluency disorder. Interupsi cara berbicara tadi dengan kecepatan, ritme pada suara, sukata, kata, dan frasa. Jadinya gimana ya? Contohnya itu seperti kalau
bukan gagap, bukan, tapi lebih ke omong-omongan yang menggumam yang tidak terkendali itu ya, tahu nggak sih? eh, Seperti babbling. Kalau anak kecil itu kan babbling kan ya blab 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 gitu ya, anak bayi itu ya. Tapi itu yang sudah dewasa tapi bukan babbling gitu. Jadinya ya ya seperti itu. Wah, contohnya susah juga ya. Susah juga untuk contohnya. Ya kalau bukan sejenis gagap bukan. Kalau gagap kan itu memang ya itu gagap itu lebih ada yang kebiasaan dari kecil. Kebiasaan gagap karena gini loh, dia menangkap sesuatu dan ingin mengungkapkan, di pikiran sudah ada tapi untuk mengungkapkannya dia bingung. Nah itu gagap. Lebih ke di pikiran sudah ada tapi untuk mengungkapkannya apa ya, lebih ke bukan keceplosan ya, apa ya, yang ngomongnya bingung belibet lah, seperti itu kan gagap. Kalau yang ini lebih ke ketidakjelasan dalam berbicara mungkin. Oke. hmm Mbak Imas, pertanyaan Mbak Imas ini. Mbak Imas, bagaimana cara membangun komunikasi yang baik dengan anak gangguan komunikasi? Nah ini juga sama, gangguan komunikasi yang apa dulu gitu kan? Apakah itu ASD? Untuk jawaban Mbak Safira ini kan ya cenderung ke ASD ya. Autistic Syndrome Disorder. Nah, lebih ke ASD, belum ke mana yang rungu, apakah dia tuli atau dia Greita C1, itu kan berbeda. Nah untuk anak C Greita itu kan kemarin sudah dipresentasikan juga. Untuk C itu kan ada di SLB itu kan ada C, ada C1. C itu tuh yang Greita ringan dari IQ 80 ke bawah sampai 50 lah. Yang di bawah 50 itu masuknya sudah C1 gitu ya. Ya seperti itu. Jadi beda penanganan. Kalau tanya sebalik seperti tadi, kalau penanganannya bagaimana ya tergantung apa dulu gitu. Oh sudah B, sudah B. Oke, kita sekarang beralih ke kita beralih ke kelas A7. A7. Nah, ini A7. Oh ya, yang tadi A6 prestasinya udah bagus ya. Nah ini gangguan komunikasi ini juga sudah bagus untuk presentasinya. Sudah ada kotak kecil sehingga kan kalau ngomong dan menjelaskan itu lebih enak. Bisa, oke. Langsung ke pertanyaan. Hadir ini banyak cuma hadir saja ya, tapi nggak apa-apa lah. Namun juga online, kapan lagi. Ada berapa orang tidak bisa mendengar juga akan sulit berbicara? Mengapa hal itu terjadi? Waduh. Ada beberapa orang yang tidak bisa mendengar dan juga sulit berbicara. Mengapa hal itu terjadi? Mbak Aninda. Ini maksudnya gimana ya?
Ya terjadi ya karena banyak faktor, yang pasti ya karena izin Allah itu. Jawabannya sudah tidak bisa ada itu lagi. Ya banyak mbak, soalnya kan itu ada penyebab, ada yang bersifat genetik yang sudah saya terangkan di depan tadi. Ada genetik, ada gangguan sistem saraf, ada ada apa, karena organ wicara, organ pendengaran, ada keracunan logam berat, anak bayi itu ya, keracunan logam berat dan kawan-kawannya. Nah, hmm, itu banyak faktor. Jadi kalau mengapa hal itu bisa terjadi ya karena banyak faktor itu ya yang saya sudah jelaskan di awal tadi. Terus izin bertanya Pak, bagaimana peran guru dalam penanganan anak gangguan komunikasi? Nah, anak apa dulu ya kan? Kalau ASD ya di terapi, kalau tuli wicara ya di BKBBI dan terapi wicara. Kalau anak C ya menggunakan terapi juga, ada terapi wicara untuk anak C juga bisa. Bagaimana Bagaimana solusi jika anak mengalami gangguan komunikasi? Apakah bisa sembuh? Nah, itu lagi apa dulu gangguan komunikasinya gitu loh. Karena ada gangguan komunikasi karena penyakit bisa, contohnya di lalaan, bibir sumbing itu loh mbak, sumbing yang lalaannya nggak ada itu kan, kalau ngomong kan dia mengalami kegangguan kan. Nah itu dioperasi terus dikembalikan dia bisa ngomong lagi, itu juga tergantung gangguannya apa dulu kan gitu. Kalau dia gangguan komunikasi karena ASD, oh ya susah, masa menyembuhkan ASD-nya dulu baru itu kan nggak bisa. Gangguan komunikasi karena C1, karena genital berat dan sedang, itu susah juga. Jadi kita lihat dulu apakah gangguan komunikasinya itu berupa penyakit atau berupa suatu 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 ketidaksempurnaan tapi bisa dilakukan dengan jalan medis. Nah kan itu juga. Ini jawabannya bagus ini. Mengapa orang tidak bisa mendengar juga akan sulit berbicara? Karena orang mendengar pasti tidak bisa mengalami ucapan lain. Dia tidak mengenal dan memahami bahasa yang diucapkan sehingga sulit berbicara. Oh, saya salah pengalaman, Mbak. Sorry untuk Mbak Anin tadi, sorry. Ya, bacanya terlalu cepat ya. Kirain mengapa orang tidak bisa mendengar, bisa terjadi mengapa gitu. Ternyata mengapa orang bisa mendengar akan mengalami kesulitan berbicara gitu. Saya sudah terangkan tadi juga ya di awal ya. Kalau orang yang tidak pernah mendengar, jadi dia tidak akan bisa berbicara karena kalau dia ditutup telinganya dari bayi, ya sunyi. Anda ngomong tidak bisa, makanya walaupun indera indera pengucapannya itu normal ya. Kalau indera pengucapannya itu normal, pendengarannya tidak bisa mendengar ya tidak akan bisa menyampaikan bahasa kan. Bahasa itu verbal ya, bahasa verbal. Kalau bahasa isyarat beda lagi ya. Kalau verbal itu bayi itu bisa berbicara secara verbal itu karena dia mendengar dulu. Nah setelah mendengar dia meniru, seperti itu loh mbak. Mendengar terus meniru, tapi kalau dia tidak mendengar apapun ya dia juga tidak akan bisa meniru seperti itu. Makanya itu kenapa kebanyakan orang itu kalau tidak bisa mendengar ya berbicaranya akan kesusahan. Tapi oleh karena itu juga walaupun dia tulis sebagian ya, ada orang yang tulis sebagian, tapi dia akan tetap dia bisa mendengarkan sebagian, tapi untuk pengucapannya itu akan rada berbeda dengan pengucapan kita. Contohnya coba Anda tutup nih telinga dulu. Nah, terus Anda ngomong.
Coba itu nanti selama sehari ditutup terus telinganya, nanti ngomong Anda akan rasanya aneh. Akan tidak bisa seperti, tidak akan jelas seperti biasanya, pasti akan berbeda. Itu coba, itu kan coba sehari ya, enggak, jangan sehari, coba 2 jam dulu, setelah itu baru sehari, setelah itu bertahun-tahun, nanti suara Anda akan sama seperti suara teman-teman disabilitas rungu, seperti itu. Hmm. Sudah ini, nah kan gini ya, anak gangguan komunikasi itu lebih condong ke disabilitas rungu memang sih, secara definitif seperti itu, tapi ASD dan anak C itu juga mengalami gangguan komunikasi, tapi untuk secara globalnya yaitu disabilitas rungu ya. Makanya disabilitas rungu itu dalam dalam penjelasan itu juga dalam saya mau ngomong apa ya, secara umum disabilitas rungu itu ya menggunakan, karena dia tidak bisa mendengar jadi dia berbahasa melalui gerakan. Ada juga orang yang memaksa disabilitas rungu itu menggunakan oralnya, jadinya anak itu dilatih untuk mengeluarkan suara agar anak itu bisa berbicara. Nah, tetapi orang itu lupa kalau apakah dengan orang itu bisa berbicara maka intelektualitasnya akan meningkat. Belum tentu. Makanya kebanyakan guru SLB itu kan memaksa anak untuk ngomong dan ngomong agar dia bisa berbicara dalam masyarakat. Tapi ada yang lupa, tuli itu hidupnya itu tidak difokuskan untuk ngomong ya, teman-teman tuli tidak difokuskan untuk ngomong, tapi dia juga seperti kita, dia harus bisa belajar transfer of knowledge seperti itu. Nah, menggunakan apa ya, menggunakan bahasa isyarat, karena memang pendengarannya tidak bisa ya harus menggunakan bahasa yang lain kan, seperti itu. Dia menggunakan tulisan. Nah, makanya kebanyakan ya memang pendidikan di Indonesia memfokuskan anak anak tuli itu harus bisa berbicara, tapi yaitu anak berbicara itu juga knowledge-nya di sini juga harus bagus kan, seperti itu. Karena hidup itu bukan cuma urusan berbicara saja, tapi urusan juga berpikir, menganalisis suatu masalah dan memecahkan masalah kan, seperti itu. Jadi kalau difokuskan untuk ngomong-ngomong-ngomong ya, yang dikhawatirkan ya itu knowledge-nya ya akan berbeda. Makanya sebenarnya seperti anak netra, anak tuli, anak graita, yang gangguan, yang disabilitas non intelektual itu harusnya kan ya bisa seperti kita, sama. Bedanya apa? Yang netra nggak bisa lihat, yang rungu nggak bisa dengar, yang daksa nggak bisa bergerak, ya maksudnya nggak bisa jalan atau bilangan anggota tubuh. Tapi tetap brainnya itu potensinya sama, maka harus diisi dengan suatu yang sama. Nah, diisi suatu yang sama itu harus menggunakan gelas yang berbeda dan cara menuang yang berbeda kan, seperti itu. Oh, kalau transfer of knowledge dari anak netra itu seperti ini, tuang, ya kan? Kalau anak rungu itu, anak tuli itu harus seperti ini caranya untuk transfer of knowledge-nya. Oh, untuk anak daksa seperti ini kan, cara yang berbeda-beda. Makanya nanti kita sebagai pendidik tidak boleh menjustifikasi oh anak ini bodoh, ini seperti ini ya, ya tidak bisa. Karena apa? Anak itu memerlukan cara yang berbeda-beda untuk transfer of knowledge-nya. Ya mungkin ya, kalau Anda ketemu di kelas ya kan, di SD ada anak yang tidak bisa hitung-hitungan, itu yang salah apakah gurunya atau emang anaknya kan gitu.
Jangan apa-apa disalahkan ke anaknya, tapi juga gurunya yang mengajari bagaimana. Karena tidak semua anak itu sama penangkapannya dalam di kelas, kan seperti itu. Nah, jangan, dan kebanyakan kalau sudah menemukan murid seperti itu ya gurunya menjadi galak. Ada anak tidak tertib, guru menjadi galak. Apa itu kan, kalau Anda galak terhadap murid, nah ini sedikit pembelajaran pengantar pendidikan. Kalau Anda galak terhadap murid, ya galaknya Anda akan ditiru murid. Karena apa? Anak SD itu pedagogik, belajar dari mencontoh, meneladani. Makanya guru SD itu berat. Jadi apa, pola tingkahnya itu ya akan dicontoh dan akan diteladani. Kalau Anda marah-marah, ya anak apa, siswa Anda juga akan sering marah-marah. Makanya jangan, harus di handle dengan care, handle with care, dengan kasih sayang juga. Seperti itu, karena Anda tidak bisa memaksakan intelijensi anak di kelas itu sama, tidak bisa. Itu berbeda-beda. Makanya itu bagaimana kalian caranya, karena setiap anak itu unik, tidak bisa disamakan, karena lahir dari keluarga yang berbeda-beda dan dari budaya keluarga yang berbeda-beda, dari masyarakat yang berbeda-beda. Jadi jangan dijustifikasi ya. Oke, itu penutup dari saya. Maaf jika salah-salah kata. Besok ya review lagi di presentasi setelah ini ya. Nanti akan saya review lagi di Daksa. Oke, pertemuan saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.